Umpama rangkaian Anda masuk ke lumpur, kelihatan loh. Kira-kira ikan posisi di tangan, makan nggak di dalam lumpur? Nah, ini. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ketemu lagi dulur ya. Oke, tetap di channel Pokoknya Amis. Kali ini ya saya akan mengulas tentang seputar rangkaian yang cara memilih ya, cara memilih rangkaian yang cocok atau menentukan rangkaian yang pas di kolam harian tersebut itu. Jadi rangkaian apa yang harus digunakan. Tetap di channel Pokoknya Amis, ojo di skip, ayo dibahas nih komentar Pokoknya Amis. Oke, sebelum saya ke materi ya, masuk ke materi, saya ucapkan juga buat yang baru menemukan channel ini, semoga betah lihat video-video saya yang berurutan ya. Kalau Anda memahami ini, mendapatkan mancing, contohnya patin ya, cari yang berurusan dengan patin, masuk umpannya apa, cara membuatnya apa, actionnya apa, tekniknya gimana, sering berurutan video-video saya. Jadi diopo-opo itu video-video saya. Dan juga buat yang sudah order ini ya, saya ucapkan banyak terima kasih yang untuk seri B sudah percaya dengan produk saya. Saya akan terus membantu Anda dengan updatean seri B saya. Jadi ada yang pemula yang mau baru merasakan langsung dongak, langsung hauk. Bagi Anda yang sudah macet, nah saya akan tetap bantu, jangan khawatir. Saya kan nggak akan membuat komposisi baru lagi. Kalau ini sudah sampai benar-benar mati, baru saya akan keluarkan yang lain. Percuma, sia-sia. Satu materi kita oprek-oprek. Buat harian ataupun Galatama, monggo. Ayo saya bantu nanti di komentar. Oke. Kembali ke pembahasan kali ini ya. Cara memilih sebuah rangkaian atau maksudnya di kolam harian ya, kita menentukan rangkaian apa yang cocok gitu ya. Jadi kita gambling, dari ini kita nggak tahu, umpama kita mau mancing patin di kolam harian tersebut, kita nggak tahu kedalaman kolam tersebut itu banyak lumpur atau banyak ganggangnya atau lumutnya, kita nggak tahu. Posisi lapak, kalau kita sudah memahami lapak enak, pakai rangkaian langsung jalan. Tapi kalau kita baru masuk ke kolam tersebut, kita nggak tahu posisi ini lapaknya ada kedalaman lumpurnya yang dalam atau dia berdasarnya nggak terlalu berlumpur. Nah, ini rangkaian apa yang cocok, yang harus paling tidak wajib dibawa, harus punya gitu. Jika Anda berada di sebuah kolam harian ya, harian patin atau tombro, saya kira rangkaiannya sama. Jika Anda pengguna rangkaian R3 bumper ya, jangan lupa, ini ada gambarnya R3 bumper, minimal Anda harus mempunyai rangkaian tambahan cadangan adalah R5 bumper. Tuh, fungsinya apa? Atau tidak, paling tidak Anda bawa lagi satu lagi cadangan R3 bottom. Kalau Anda paling suka dengan R3 bottom, itu yang paling fenomenal. Karena apa? Kita nggak tahu lapak Anda pada waktu Anda mendapatkan lapak itu, Anda memakai R3 bumper, umpan Anda nggak dimakan ya, nggak dimakan, lama banget durasinya nggak dimakan. Dua kemungkinan. Oke, kita ilustrasikan ya, murid-murid dan guru-guruan ya. Ini adalah air, ini kontur dalam lumpur. Nah, kita nggak tahu ini lumpur, yang saya asir ini lumpur, ini lumpur ya. Ketika posisi Anda di sini, Anda memakai R3 bumper ya, posisi Anda masuk timah, masuk ke lumpur. Umpama rangkaian Anda masuk ke lumpur, kelihatan loh.
kira-kira ikan posisi di tangan makan nggak di dalam lumpur. Nah, ini ya, mulai memahami kenapa kita nggak dapat. Bisa jadi rangkaian Anda R3 pada posisi Anda ini berlumpur dalam, maka Anda harus ganti dengan yang namanya R5, boleh bumper atau R3 R3 bottom ya, R3 bottom dengan timah bawah. Nih pembahasannya. Terus yo, kakak tulisan. Saya torek goyang-goyang. Nah, nih. Ketika R3 Anda masuk ke dalam lumpur, saya yakin ikan nggak akan nyambar, khususnya untuk patin, karena patin dia nggak mau makan di dalam lumpur, kecuali tombro masih bisa, ataupun lele bisa. Tapi kalau yang lain dia akan di tengah-tengah sini melayang. Beda dengan R3 bottom. Mungkin yang 1, 2, 3 kailnya, yang ketiganya masuk lumpur, nggak masalah. Masih ada 2 dan 1. Nah, ini perbedaannya. Atau R5, ini R3 bottom ya, bawah timah, dan ini R5, 1, 2, 3, ini timah, ini cabang 2. Ya, ini masih ada 3, 2, ataupun tinggal 2, yang 3 masuk lumpur juga bisa. Ini masih bagus. Kenapa kita nggak dapat? 2 kemungkinan. Yang pertama, rangkaian Anda masuk lumpur, ataupun di sini banyak tumbuhan ganggang. Tahu ganggang ya? Ini juga meresahkan ganggang. Atau umpan Anda yang memang nggak mau. Itu penyebabnya. Kalau Anda sudah pakai R3 nggak mau, berarti umpannya harus di-upgrade. Tapi yang pertama, Anda harus memahami pos lapak Anda itu berlumpur dalam mau tidak. Jadi yang satu, Anda harus membawa cadangan R3 ya. Dan yang kedua, Anda boleh pakai bumper. Jadi 2 stick kalau diperbolehkan. Kalau diperbolehkan pakai R5 malah bagus. Biasanya kalau ada kolam-kolam tertentu hanya 3 mata kail atau 5 mata kail, tambah enak. Boleh bottom, boleh bumper, 5 mata kail. Itu harus dibawa cadangan-cadangan seperti itu. Ini penjelasannya kenapa kita nggak digondol. Dalam artian mungkin rangkaian kita masuk lumpur. Itu yang pertama. Atau banyak ganggangnya, tumbuhan ganggang. Nek ditarik aja ganggangnya wis ganti pakai R3 atau R5. Itu penyebabnya. Ya, kalau sudah diganti tetap gak digondol. Nah, ini masalah mungkin umpan. Oke, sekarang kita ngomong tentang rangkaiannya sudah saya. Durasi umpan, ini durasi. Durasi pakai 10 sampai 15 menit. Ajian. Kalau Anda menggunakan ajian, pakai 10 sampai 15 menit. Ganti. Karena ada orang sampai setengah pun dibiarkan, nggak tahu takaran ajian Anda. Kalau ajian Anda kenyal kayak saya yang bikin nih, ada tutorial yang kemarin pakai kenyal, dia mungkin bisa durasi 10 menit masih gantung. Ada yang masih dilempar langsung lepas, banyak. Jadi Anda harus memahami berapa ketahanan ajian Anda atau umpan Anda kalau pakai pelet, ya harus hitung. Dan jika Anda mendapatkan contoh ikan, sambaran ikan, kenali posisi ikan makan. Kalau Anda pakai bottom, pakai bumper, R3 bumper, dia makan di T1-nya bumper, berarti di atas lumpur. Kalau dia makannya di bawah T2 dan T3-nya bumper, berarti dasarnya itu koral, nggak lumpur, bagus. Karena bumper itu paling bagus kalau ikan udah nyambar, mesti nyantol kabel sawa-wae. Kalau memang berlumpur Anda pakai R3 bottom, 5 bawah, yang makan itu nomor 2 apa yang nomor 1, berarti lumpurnya dalam. Pahami itu. Yang sering-sering digondol itu posisi pancing yang mana? Antara 3, 2, 1. Kalau sering di atas, berarti bisa jadi dalamnya lumpur umpan Anda. Biarpun Anda pakai pelampung. Ini pakai pelampung, sama aja. Anda pakai pelampung di sini. Kalau yang makan posisi di atas ini, fungsinya sama aja, nggak ada fungsinya. Aku seneng sing dongak weng. Yang makan nomor 2 berarti di dalam lumpur. Makanya seperti kemarin yang video terakhir ini saya ikut yang event harian itu ya. Saya pakai bumper
ini nggak jalan, lama banget. Ketika saya ganti dengan pakai yang rangkaian R3 isi R3 yang timah bawah bottom, itu yang makan di atas semua. Berarti di dalam kolam tersebut banyak lumpur. Nah itu, ini ya sekedar sharing ya. Ini mungkin kalau Anda memahami itu enak. Kalau Anda nggak memahami itu ya wes. Karena ini kita berbagi apa? Lapa-lapa di dalam lapa itu di dalamnya nggak sama. Ada yang dalam, mungkin sini cetek di dalam, sini jeru, ini kok jeru mana lumpur. Lumpur itu bertingkat-tingkat. Ada lumpur yang keras, lumpur halus, dan lumpur yang kayak apa ya? Kayak kabut itu. Gak ketok. Di sini kok kabut itu ono di dalam mana? Cemplungi timbul bluk. Nenek ikan masih masuk dalam kabut sih, belum kabut berlumpur. Tapi kalau sudah masuk lumpurnya yang pekat, masuk kayak gini, jelem ini timam ini siji loro mlebu lumpur, hari siji di atas, gambling. Kalau dimakan berarti umpanmu bagus, ya. Kalau nggak dimakan berarti ya bisa jadi ya umpannya gak enak atau ini masuk lumpur kabeh. Itu prediksi saya kenapa kok nggak digondol. Jangan lupa bermain durasi. Ganti umpan Anda 10 sampai 15 menit. Nah, iso 5-10 menit tambah bagus diganti, sering di fresh. Dengan berbagai macam varian ya, ono sing golek jam sekian aku pakai seri A, aku setengah jam mana sing situ-situ tak ganti pakai B. Yang ini tak ganti, kok nanti akan ketemu amben. Akan ketemu. Jamnya ini sing gondol kok mungkin B. Yo tak gasak B. B polos. Aku B pakai serai 2 tetes yang saya update kemarin. Makanya siang sampai jam 12 mandek jelek. Aku bawa lagi B yang pakai walang sangit. Jadi bawa B itu 3 kadang aku. B polos 1 tutup. B yang kedua pakai serai 1 tutup. B yang ketiga itu 1 tutup pakai walang sangit. Bahkan temanku yang juara itu diupdate, dia pakai walang sangit, pakai serai, diupload mana pakai mangga kue ini, pakai markisa, pakai melon, bawa 6 seri bedo, makanya udah oleh wake. Jadi satu seri B itu ono macamnya wake, bawa 5 deh. Makanya dia gondol terus. Pagi nu pakai yang sopere, mari ngono siang nu campur sing serai pakai walang sangit, pakai mangga kue ini, pakai serai. Siang pakai walang sangit, pakai mangga kue ini, sewangar wis. Aku ya kalah, ya itulah. Wis, ini sekedar sharing buat dulur KB ya. Jadi pahami kolam atau lapak Anda berlumpur dalam apa enggak, paling enggak Anda harus membawa R3 ya. Kalau Anda paling menggemari R3 bumper, Anda harus mempunyai cadangan R5 bumper atau R3 bumper. Misalnya kalau 3 mata kali ya R3 bumper, R3 bottom, sorry, R3 bottom itu yang umum, kayak rangkaian bandeng itu biasanya. Di minimal R3 bottom. Sebenarnya dulur ya, mungkin tidak seberapa manfaat, ya sebagai berbagi ilmu, saya pengerti Anda paham. Oh mungkin kok gak digondol ya sih, ya itulah mungkin prediksi dari saya. Selebihnya kekurangan milik saya. Selebihnya pun ya Allah, semuanya saya tetap semangat, cocok galon ning kolam golek iwak. Pokoknya amis.